Kita jumpa lagi dalam program Kamu Dikasihi. Yang mengasihi siapa? Yesus Kristus. Dengan kasih yang sempurna, kasih yang kekal, kasih setianya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Pada kesempatan ini, kita masih membahas tema kita, di dalam Kristus Anda benar-benar merdeka. Dalam Yohanes 8 ayat 36. Jadi, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu benar-benar merdeka. Apabila Yesus memerdekakan saudara, saudara benar-benar merdeka. Benar-benar merdeka. Luar biasa. Siapa yang memerdekakan? Yesus. Bagaimana cara memerdekakan saudara? Dengan masuk kepada hukuman yang harus kita terima. Dengan mentaati seluruh perintah yang harus kita taati. Tapi kita tidak bisa melakukannya. Yesus sudah melakukan itu. Dengan mati di kayu salib. Menggenapi seluruh tuntutan hukum Taurat. Dan dengan demikian, dia sudah menyelesaikan semua tuntutan hukum Taurat yang tidak bisa kita lakukan. Makanya ayat itu berkata, jikalau Yesus telah memerdekakan saudara, maka saudara pun benar-benar merdeka. Ingat itu saudara. Jangan katakan saya belum merdeka. Jangan katakan saya tidak bisa, saya tidak layak. Iya, memang saudara tidak dan tidak dan tidak dan tidak. Kalau fokus pada dirimu. Tapi ketika engkau memandang kepada Kristus, apa yang dilakukan Yesus bagi saudara, apa yang telah diselesaikan dengan bayaran yang sangat mahal. Sebab kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, bukan dengan barang yang panah, bukan dengan emas, bukan dengan perak, melainkan dengan darahnya yang sangat-sangat mahal, saudara. Dia sudah lakukan supaya saudara merdeka. Supaya saudara benar-benar merdeka. Jadi saudara tidak dituntut lagi, tapi saudara dituntun. Saudara tidak dihakimi lagi, tapi saudara dibenarkan. Hasil pembenaran karya Kristus dalam hidup kita. Itulah yang membuat kita benar-benar merdeka. Di dalam Yesus Kristus, setiap orang yang telah percaya, yang telah lahir baru, menjadi ciptaan baru, mengetahui, mempelajari kebenaran ini, bahwa semuanya telah diselesaikan oleh Kristus. Yang dapat kita lakukan adalah percaya, menerima, bersyukur, dan tinggal di dalam kebenaran itu. Ketika kita tinggal di dalam kebenaran itu, maka kita hidup dalam kebenaran itu. Kalau kita sudah hidup di dalam kebenaran itu, maka kita akan melakukan kebenaran demi kebenaran. Menghasilkan buah-buah kebenaran. Dari mana? Dari kebenaran yang tinggal di dalam saudara. Karena Yesus mengatakan, akulah jalan kebenaran. Dialah kebenaran yang sudah memerdekakan saudara. Yesus telah memerdekakan kita. Sehingga kita benar-benar merdeka. Tidak ada yang memperhambakan saudara. Tidak ada yang menawan saudara selain dari Roh Kudus. Tidak ada yang mempesona kita lagi
selain pribadi Kristus yang telah dilukiskan dengan terang benderang lewat pengetahuan saudara, lewat pemahaman saudara, dengan pewahyuan yang dinyatakan oleh Bapa kepada kita masing-masing, sehingga kita bisa mengerti bahwa kita telah merdeka, bahkan benar-benar merdeka. Saudara sudah merdeka. Tidak ada lagi belenggu yang mengikat saudara. Belenggu masa lalu sudah di belakang. Belenggu si iblis sudah diputuskan. Belenggu kutuk sudah dihancurkan. Belenggu kegagalan, kemiskinan, penyakit, kelemahan sudah dilenyapkan. Kristus memerdekakan kita dari semuanya itu. Memang di dunia ini ada pergumulan, ada tantangan saudara. Karena dunia ini sudah rusak dan dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya. Tetapi orang-orang yang memiliki kasih Tuhan akan hidup sampai selama-lamanya. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan ini, penyertaan Tuhan itu sempurna bagi kita. Sebagai orang-orang yang telah dimerdekakan, maka saudara akan tetap berjalan di dalam jalan kemerdekaan, kebenaran yang Tuhan sudah berikan bagi kita semuanya. Jadi sekarang fokus bukan kepada agama, usaha, kekuatan kita, diri kita. Fokus kepada Yesus Kristus yang adalah kebenaran. Fokus kepada Yesus Kristus yang sudah melakukan semua kebenaran itu. Dan kebenaran itu dianugerahkan kepada kita. Kebenaran itu dianugerahkan kepada saudara. Di dalam Kristus, Anda benar-benar merdeka. Shalom, saudara dikasihi.